Sayuta Caluma adalah sebuah perusahaan mandiri yang bergerak pada bidang mebel. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Bogor. Pada suatu siang, ketika kegiatan di kantor pusat sedang melaksanakan rapat pembicaraan tentang kondisi perusahaan saat ini, tiba-tiba puluhan massa dari karyawan datang untuk berdemo menuntut kenaikan gaji. Demo ini terjadi karena gaji karyawan yang tak kunjung naik dan ada pula karyawan yang di PHK. Hal tersebut terjadi karena kondisi perusahaan yang tidak stabil sehingga keuangan perusahaan mengalami penurunan. Naikkan gaji kami. Kami butuh uang. Kami butuh uang. Naikkan. Naikkan. Kami juga butuh uang. Naikkan. Kami butuh uang. Ketika direktur sedang membicarakan kondisi perusahaan saat ini, tiba-tiba suasana jadi mencekam karena terdengar suara bergemuruh yang berasal dari luar gedung perusahaan. Ayo maju. Serang. Ini kacau banget. Ini perlu ada perbaikan di bagian sini ya. Oke. Naikkan gaji kami. Naikkan. Ada apa ini? Ribut apa ini? Coba lihat ke depan. Bentar Bu, saya akan cek keluar. Harap tenang Ibu, kita bicarakan baik-baik ya. Namun pendemo semakin anarkis dan tetap menyuarakan keluh kesahnya di depan perusahaan. Kemudian sekretaris pun masuk dan memberitahukan hal ini kepada direktur. Ada aja. Sampai mana tadi kita? Coba. Oh, yang ini ya. Nanti kalau yang ini sama ini, coba kamu ubah ini biar agak ditingkatkan gimana caranya produksi yang ini, tapi tetapin aja ya. Terus nanti kalau kondisi yang ini masih belum meningkat, kita cari perubahan yang baru lagi ya. Kamu cari inovasi yang baru ya, bikin ini semuanya. Pokoknya bagaimanapun caranya perusahaan kita harus meningkat nih keuangannya. Banyak yang harus kita kerjakan nih sekarang. Ya, gimana? Tenang dulu, tenang. Coba ceritakan dengan rileks. Sepertinya kamu tegang nih. Gimana cerita? Maaf Bu mengganggu, saya ingin memberitahukan sesuatu Bu. Begini Bu, di depan karyawan sedang demo Bu. Demo? Apa yang mereka minta? Jadi mereka ingin gaji mereka dinaikkan Bu. Baiklah, kalau begitu, rapat tentang keuangan perusahaan ini kita pending dulu. Sekarang kita akan meeting tentang demo karyawan yang minta penaikan gaji nih. Karena ini kondisinya sangat darurat ya. Kemudian kamu tolong panggilkan bagian kepala distribusi, kepala produksi, paling penting kepala keuangan panggilkan, suruh ke ruangan rapat sekarang juga. Kemudian minta ke security 2 orang karyawan untuk mengikuti rapat kali ini ya, biar mereka tahu tentang kondisi keuangan kita sekarang ini dan bisa diselesaikan dengan baik masalah ini. Jangan sampai ada kejadian sesuatu ya di antara kita semua. Yaudah, cepetan. Baik Ibu. Setelah semuanya berkumpul di ruang meeting, direktur pun membuka rapat. Sepertinya semuanya sudah kumpul. Baik. Selamat siang semuanya. Langsung saja kepada perwakilan karyawan untuk menyampaikan permintaan kalian. Silahkan. Begini Bu, kami ingin menuntut kenaikan gaji kami. Iya Bu, kami merasa bahwa selama ini gaji kami masih jauh dari cukup. Naikkan gaji kami secepatnya. Jika tidak,
kami akan kembali berdemo untuk menuntut kenaikan gaji kami. Sabar ya, sabar. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Bu Citra, bagaimana ini tentang permasalahan kita kali ini? Apa ada solusinya? Memang Bu, gaji karyawan kita memang masih di bawah UMK yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Memang sudah seharusnya kita menaikkan gaji karyawan kita, Bu. Tapi, jika kita menaikkan gaji karyawan, apakah tidak berdampak ke perusahaan kita ini? Bisa saja membuat perusahaan kita ini menjadi bangkrut. Sekarang ini memang kondisi keuangan perusahaan kita ini sedang tidak stabil. Maaf Mila Bu, kita bisa saja menaikkan gaji karyawan, tapi modal kita harus dikurangi, dan itu dapat mengganggu kelangsungan produksi kita, Bu. Mungkin juga akan terjadi penurunan kualitas barang, dan kepuasan konsumen pun akan menurun. Saya juga sudah memperkirakan itu. Jika kita menaikkan gaji karyawan sebesar 15%, dengan kondisi pendapatan perusahaan kita yang seperti ini, maka beberapa tahun ke depan perusahaan kita akan bangkrut. Tapi jika tidak dinaikkan, hidup kami akan semakin susah. Ditambah lagi harga BBM dan bahan-bahan rumah tangga semakin naik. Kita juga harus memikirkan itu, Bu. Bagaimana jika kita memperluas jangkauan pemasaran kita, Bu? Jika kita memperluas pemasaran, itu artinya kita harus memperbanyak jumlah produksi dan tentunya akan menambah modal. Lalu bagaimana kita meningkatkan gaji karyawan kita? Kami tidak mau tahu. Pokoknya kami ingin gaji kami naik 25%. Sabar dulu, kita memang sedang memikirkan itu. Bu Citra, tolong hitung seberapa besar kita menaikkan gaji karyawan kita ini. Siap, Bu. Ya minimal, naikkan gaji kami sesuai dengan UMK, Bu. 1.250.000. Maaf, kami sudah menghitung dan kenaikan gaji maksimal yang kami berikan hanya 10% saja. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan berdemo lebih anarkis daripada ini. Anda jangan memaksa seperti itu. Sabar. Tenang. Di sini, saya yang memimpin rapat ini. Lebih baik Anda dan Bu Andin memikirkan bagaimana caranya kita menaikkan gaji karyawan tanpa membuat perusahaan kita bangkrut. Bagaimana jika kita mempersempit dahulu pemasaran kita? Untuk pemesanan yang berada di luar Jawa kita tolak dan kita memprioritaskan pesanan dari Jawa Tengah. Itu dapat mengurangi biaya pengiriman kita, Bu. Iya Bu, baru nanti ketika kita sudah mampu memenuhi tuntutan karyawan, setelah itu kita perluas lagi daerah pemasaran. Jika daerah pemasaran dipersempit, apa tidak membuat pendapatan perusahaan kita ini berkurang? Tidak Bu, justru kita akan menghemat biaya pengiriman kita, karena otomatis kita hanya melayani konsumen di daerah Jawa. Ya sudah kalau begitu. Bagaimana? Apakah kalian setuju dengan kenaikan gaji karyawan sebesar 10%? Maaf Bu, kami sudah bilang dari tadi, kami ingin 25%. Anda juga harus mengerti kondisi keuangan kita ini sedang tidak stabil. Kita juga sedang memikirkan gaji karyawan. Bagaimana caranya biar gaji karyawan itu naik? Kalau kondisi perusahaan kita seperti ini, terus nanti perusahaan kita bangkrut, kalian akan susah mencari pekerjaan lagi. Bagaimana jika kami minta 20%? Maaf, saya sudah mengatakan untuk penaikan gaji karyawan maksimal itu 10%. Tapi saya akan usahakan agar gaji kalian sesuai dengan standar. Baik Bu, saya setuju. Tapi jika dalam waktu 1 tahun ke depan, dimulai dari bulan ini, tuntutan kami belum terpenuhi, maka kami akan menggelar demo kembali. Baik, saya sudah putuskan. Gaji karyawan naik sebesar 10%. Dari sebelumnya 1 juta menjadi 1.100.000. Rapat kali ini saya tutup. Untuk sekretaris dan wakil karyawan ikut dengan saya untuk menemui pendemo. Sisanya silakan bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sekian rapat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang. Untuk sekretaris sama wakil karyawan ikut dengan saya yuk menemui pendemo. Kita bilang ke mereka tentang hasil rapat hari ini. Rapat pun selesai dan direktur menemui pendemo untuk membicarakan mengenai kenaikan gaji karyawan. Gaji kami dinaikin tidak? Di zaman sekarang ini memerlukan uang untuk semuanya. Jika gaji kami tidak dinaikkan, gimana kami untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Semuanya itu memerlukan uang. Maka kabulkanlah tuntutan kami. Gaji kami karyawan dinaikkan. Saudara-saudara tenang. Jadi gaji kalian akan ditaikkan sebesar 10%. Dan kami akan mengusahakan untuk memenuhi standar. Silahkan sekretaris untuk menjabarkan perinciannya. Baik, gaji karyawan akan naik 10% yang sebelumnya 1 juta menjadi 1.100.000. Oke, keputusan kami terima. Tetapi, jika tuntutan kami belum terpenuhi, maka kami akan menggelar aksi demo ini lagi. Pendemo pun membubarkan diri dan kondisi lingkungan perusahaan kembali normal. Direktur dan sekretaris kembali ke dalam gedung perusahaan. Aksi demo pun tidak terjadi lagi di perusahaan Sayuta Caluma. Setiap tahunnya, perusahaan di bidang mebel ini semakin meningkat kondisi keuangannya. Karyawan pun sudah tidak lagi berdemo. Perusahaan pun menjadi damai, aman, dan nyaman. Aksi demo atau unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak, atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik untuk kepentingan kelompok. Demonstrasi yang dilakukan agar mendapatkan suatu kesepakatan bersama dan menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kelompok. Tak ada kenyataan kecuali dalam puisi. Pemikiran yang tercipta menjadi sebuah pemahaman yang selanjutnya menimbulkan emosi. Sehingga menjadi aksi dari hati, maka bergerak turun ke kaki. Jika ada keinginan, jangan dipendam ataupun difikirkan. Tapi harus segera diwujudkan dan diperjuangkan hak suaranya. Perusahaan lebih bijak lagi dalam mengambil suatu keputusan dan melihat berdasarkan kemampuan dari perusahaan sendiri, sehingga nantinya akan mendapatkan kesepakatan bersama. Seperti sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, Oleh rakyat, Dan untuk rakyat, Jadi, karyawan pun berhak. Untuk mengeluarkan suara Dari aksi demonstrasi ini. Halo, perkenalkan nama aku Aprida. Di video ini aku berperan sebagai wakil karyawan 2. Halo teman-teman, aku Liza. Di sini aku berperan sebagai kepala bidang distribusi. halo, perkenalkan nama aku Puspita Manara Madani sebagai Kepala Bidang Produksi dan juga pendemo. perkenalkan nama saya Safa Salsabila berperan sebagai sekretaris. Halo, perkenalkan nama saya Yovita Kurniasari sebagai Kepala Bidang Keuangan dan pendemo. Halo semuanya,
Perkenalkan, nama saya Chandika Puspitasari. Saya di sini berperan sebagai direktur dan pendemo.